pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu alumni Rekayasa Perata Lunak SMK Angkasa 1 Margahayu yang berprestasi. Bolehlah sedikit perkenalan diri, silakan. Yang mana dulu, siapa? Yang angkatan tua, angkatan muda? Aduh. Angkatan tua dulu. Nggak tua-tua banget kali ini Masih muda. Oke, boleh mungkin dari aku dulu. Halo semuanya, perkenalkan Bapak. Kembali lagi mungkin kita mengenal kamu. Ya. Oke, kenalin semuanya, aku Alfi. Aku alumni RPL angkatan 2021. Dan Ya kalau aku ya Islam mengenalkan diri semuanya, aku Nabila Aulia, angkatan tahun 2024. Oke, bagaimana kesehariannya nih setelah kangen nggak sih datang ke kampus kita yang tercinta ini? Kangen dong. Kangen ya? Iya. Ada perubahan atau enggak? Banyak. Oke, banyak. Salah satunya Dari mulai komputernya, terus juga kita diperbarui nih labnya yang. Oke, tadi kita bahas tentang perkembangan yang ada di RPL, ya alhamdulillah lah. Bahkan katanya mudah-mudahan kita di ACC bahwa gedung kita juga mau ditingkatin katanya. Mudah-mudahan kita aminkan dulu. Tapi ya itu mungkin harapan terbesar juga karena kita kalau angkatan Alfi 2020 sudah ada PPLG atau masih RPL? Kalau misalnya angkatan aku masih RPL yang Oke, angkatan Nabila? tidak ada PPLG. Tapi Nabila sendiri masih RPL ya? Atau PPLG? PPLG, sempat PPLG di kelas 10 aku PPLG. Oh, PPLG. Karena PPLG itu 2000 merdeka ya. Jadi oh iya, kalau Alfi mah Angkatan COVID ya? angkatan COVID, apa disebutnya generasi virtual? Generasi virtual 1,5 semester, 1 semester setengah ya? 1 semester setengah offline, dari sisanya sampai kelulusan sampai nggak pernah ketemu dan kita akhirnya dipertemukan lagi di sini. Itu kan? Oke. Apa banget udah ketemu ya? Betul Pak, makanya kaget nih Pak. Pak gue mendatang ya. Ganteng tuh mungkin kotak nih. Oke, tapi ya alhamdulillah ya. Gimana tadi macet nggak sini? Lumayan. Oke, mah dokter. Karena lagi di masa jadi. Oke, ke Afi dulu ya, Bapak. Teteh Aulia itu adik-adik kelas yang nonton nih, Teteh Aulia juga salah satu siswi yang berprestasi di RPL, tapi nanti kita bahas ke depan. Kita tanya-tanya yang lebih dekat lagi tentang Teteh Nabila dulu. Nah sekarang tanya dulu ke Teteh Alfi. Katanya dengar-dengar Teh Alfi ini sekarang kuliah di UPI ya? Betul Pak. Oke, jalurnya jalur mana nih? Kalau aku sendiri jalur SNBT. Oh, berbasis tes ya? TBK. Ambil jurusan? Jurusan atau ke fakultas? Jurusan. Lebih ke jurusan ya? Oke, kejuruan. Wih, asik. Mudah-mudahan bisa tertarik menjadi guru kita di sini. Di Angkasa kan nggak banyak, ada SD, SMP, bahkan SMP itu nada. Ya, siapa tahu jadi keluarga besar. Tetap masih keluarga besar di Angkasa ya, apalagi lulusan UPI gitu. Udah semester berapa? Sekarang alhamdulillah di semester 7. Tahun depan dong. Nah, mungkin ini sedikit apa ya disebutnya memotivasi untuk adik-adik kelasnya Alfi. Kok bisa di saat COVID yang notabene rata-rata COVID itu anak-anak banyaknya ya contoh lah ada di beberapa ya viral di media sosial, bukannya dipakai untuk belajar malah dipakai untuk hal-hal yang mungkin ya main game dan lain sebagainya. Nah sedangkan Teh Alfi sendiri ini kok bisa sampai lulus apalagi dengan SNMPT tes ya. Kalau tes kan berarti soal mah dari dulu tetap seperti itu. Kapan belajarnya atau gimana nih kiat-kiatnya ke adik kelas Teh Alfi supaya bisa mengikuti bahwa pandemi itu bukan jadi satu alasan untuk tidak belajar. Oke. Jadi sedikit cerita ya Pak, langsung dari tahun 2021 itu
aku lulus di tahun 2021 itu saat COVID, Saat rame-ramenya ya? Ya, rame-ramenya COVID itu menyerang gitu sampai semuanya mungkin jarak jauh gitu, semuanya serba online. Nah, justru mungkin dari sana aku tuh sempat ada ada motivasi untuk kuliah tuh karena aku mikir aku setelah lulus dari SMK, bahkan mungkin aku di SMK itu cuma belajar 1 semester setengah ya offline dan sisanya online. Dan mungkin bisa dibilang mungkin pas pembelajaran online ini kurang efektif karena online tadi gitu ya. Jadi aku juga belum begitu paham materi tentang IT gitu dan segala macamnya. Makanya setelah nanti lulus aku mikir aku bakalan kemana ya, mau jadi apa gitu Pak. Sementara mungkin basic di IT aku belum begitu keren gitu, belum begitu keren seperti Bapak gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk kayaknya aku mau kuliah aja deh gitu. Mau lanjut untuk cari ilmu dan pengalaman lagi di kuliah gitu. Barangkali kan setelah kuliah nanti ilmunya bisa lebih banyak untuk bisa diterapkan di dunia kerja gitu Pak. Oke, berarti memang bahwa pandemi ataupun apapun itu halangannya memang bukan satu alasan untuk kita tidak belajar ya. Betul, ya izin juga. Jadi waktu COVID itu sekitar kelas 9 mungkin di semester pertama. Nah itu mungkin di sana baru mikir kayaknya mau ikut bimbel aja gitu. Kebetulan aku juga sempat ikut bimbel di salah satu tempat gitu ya di sana di Saraya gitu. Oke nanti kalau misalnya mau cari tahu boleh. Dan setelah di sana setelah ikut bimbel dan ketemu teman-teman yang emang ternyata mereka habis juga untuk kuliah gitu. Kalau misalnya ya tergantung lingkungan mungkin ya Pak. Jadi ke bawah juga aku pengen kuliah gitu dan itu memutuskan untuk kuliah deh gitu akhirnya supaya ya itu tadi gitu aku punya skill setelah lulus kuliah SMK. Perasaannya Alfi begitu melihat ada di beberapa pantinya kita. Iya, foto Alfi itu salah satu siswa berprestasi ya, berarti ada di beberapa panti terus mungkin. Gimana nih perasaannya di pampangnya kota si cantik Alfi gitu kan? Oke, lumayan kaget mungkin ya Pak. Aku sendiri mungkin nggak nyangka bisa ada di titik sekarang gitu ya. Tapi itu balik lagi mungkin karena berkat usaha dan aku mau coba gitu. Kalau misal dulu aku nggak nyoba untuk daftar kuliah, untuk daftar SNMPTN, mungkin aku nggak akan ada di poster-poster tadi gitu ya kayak itu juga balik lagi. Tapi mungkin sedikit cerita juga sebelumnya kan sebelum aku tes di SNMPT, sebelum lulus di ujian tes itu aku ikut di SNMPT lewat jalur rapor. Dan sempat gagal lulus di sana. Oh yang prestasinya itu ya. Iya. Aku nggak lulus di sana sampai pada akhirnya mungkin aku ikut tahap selanjutnya yaitu di SNMPT dan alhamdulillah lolos. Never give up kan berarti ya, never give up, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Itu salah satu ya keyword hari ini adalah jangan menyerah, jangan patah semangat. Apapun yang terjadi selalu semangat, betul kan ya? Nah kita balik lagi, kalau Teh Alfi itu salah satu siswa atau siswi di pertengahan terkena COVID. Nah kalau Teh Nabila ini adalah COVID itu baru masuk, betul ya Teh? Betul. Ya. Ini awal dan akhir di saat COVID menyerang. Jadi awal diserangnya adalah angkatannya Teh Alfi dan diakhiri dengan angkatannya Teh Nabila. Nah, untuk Nabila sendiri di sini kita ada sedikit katanya sempat menyumbangkan. Nah ini di bidang olahraga, disclaimer dulu bahwa Teh Nabila mungkin kalau Teh Alfi di bidang edukasi, Teh Nabila ini di bidang olahraga. Olahraga apa Teh? Boleh cerita dong sedikit tentang keseharian Teh, kenapa bisa ini menyumbang berapa medali gitu, mangga Teh? Ya jadi aku ikut olahraga silat ya, ada di sekolah masa ini kita ada perisai diri. Nah aku ikut masuk ekskul perisai diri. Terus juga aku menyumbang 2 medali ya, itu kan kegiatannya di Kadiswara sama di Angkaranting di Lanut Sulaiman. Keren dong. Makanya hati-hati, cantik-cantik ini dipitak nanti kalian. Terus kan itu pas awal-awal yang Angkaranting itu yang di Lanut Sulaiman itu kan perawalan itu pengakhiran dari COVID ya. Terus jadi terhalang juga beberapa latihannya, ada nggak boleh juga kan
ada aktivitas di luar ini, makanya itu teh sama pelatih aku diakalin gitu gimana caranya biar kita pelatihan dan tetap mengikuti kejuaraan walaupun tetap dikekeh gak dibolehin sama sekolah, tapi kita terus-terusan minta dan akhirnya di ACC terus nyumbang 1 medali perak di antar hati gitu. Keren banget, keren banget. Nah, dari apa namanya kesehariannya seperti itu, Teh Nabila ini kira-kira motivasi yang benar-benar kenapa sih? Kan jarang ya cewek ikutan martial art atau martial art seni bela diri, jarang lah. Rata-rata martial art itu atau seni bela diri itu lebih disukai oleh laki-laki rata-rata, karena ya makanya ini kita ngambil sisi positifnya kan ya. Kalau negatifnya banyak, cuman nggak perlu kita bahas, kita positifnya. Kenapa sih Teh Nabila lebih tertarik dengan martial art ini atau bela diri ini gitu? Ya justru karena aku perempuan juga ya, pada parkour kalau misalnya keluar, jadi harus punya apa ya, punya bekal juga buat membela diri aku di luar. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya kalau misalnya semua orang kan ada yang baik dan ada yang jahat juga. Gimana kalau misalnya ada di hari sial gitu tiba-tiba ada orang jahat, jadi aku udah ada bekalnya juga buat membela diri aku. Oke, disclaimer ya bagi yang nggak tahu kalau power itu sama dengan khawatir ya. Iya. Jadi khawatir. Tadi power. Gak apa-apa, santai aja. Oke, ya bagus lah kalau memang motivasinya seperti itu. Tapi jangan pas bilang oh, ada orang yang jahat jangan mau melihat ke saya ya. Saya jahat gitu. Enggak, ada praktek aja. Oke. Kemudian masalah itu apakah kangen nggak sih dengan atau bukan kangen atau tidaknya? Gimana sekarang melihat kondisi MPL saat ini? Kan baru kesini lagi ya, udah berapa tahun? Kalau Nabila mungkin masih beberapa bulan hitungannya, kalau Alfi udah berapa tahun udah kesini. Bagaimana sih melihat MPL gitu sekarang? Silakan. Oke, kalau dari aku tadi dari mulai datang aja aku kayak wah kalau Akasa makin keren gitu. Asik. Ngelihat mungkin dari bangunannya gitu, terus dari fasilitasnya makin oke. Mungkin sekarang mungkin makin oke. Dan buat siswa-siswi yang masih bingung daftar kemana, ke Akasa aja, khususnya di RP ya. Oke. Ya karena fasilitasnya makin oke gitu sekarang. Oh, terus ini mungkin ya, tetap kita bahas tentang ya sesuai dengan generasinya, karena generasi virtual tadi. Di Alfi juga, dari Nabila juga, tantangan terbesar gitu saat menghadapi ya COVID tadi, atau tantangan terbesar di karirnya kalian ini seperti apa tantangannya? Oke, kalau dari aku sendiri tantangannya itu ya itu tadi Pak, pas ketika COVID gitu, aku masih bingung pilih jurusan. Awalnya mungkin yang biasanya berarti kan aku masih di sini ya Pak, masih di IT gitu. Cuman di SNBP itu aku ngambil keguruan. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah plan terakhir yang aku pilih gitu Pak. Ada plan sebelumnya international juga, tapi pada akhirnya aku memilih ini karena aku lihat peluangnya mungkin lebih besar gitu. Pada akhirnya alhamdulillah lolos gitu. Dan tantangannya ya tadi gitu pas ketika COVID semuanya benar-benar aku lakukan sendiri gitu Pak, benar-benar mandiri, dari mulai persyaratan segala macam aku sendiri. Dan yang kesulitan itu adalah ya itu tadi gitu, ketika semuanya memang harus berjarak jauh gitu Pak, ada apa ya, ada jarak lah kita dan siapapun dan hal apapun gitu. Kalau Nabila sendiri gimana nih? Tantangan terbesar apa gitu kan? Ya pencak silat ya seperti saya katakan tadi gitu. Iya sih, paling tantangannya pas masa COVID juga ya, karena cuman waktu pas masa COVID itu cuman silat doang yang beroperasi itu ya, masih ekskul masih ngadain ekskul masih ada latihan itu cuman silat. Jadi aku tuh awalnya kan bukan masuk silat, cuman gara-gara melihat teman aku juga kayak latihan terus, jadi aku juga kebawa semangat juga gitu. Tapi bisa menyumbangkan medali gitu kan? Iya, dibanding temannya yang berarti memang ada dasarnya. Apakah emang kita butuh? Kalau SMP aku karate.
Oh, pantesan. Ya. Sudah ada basic ya. Basic ya, dari basic karate. Karate itu kan banyak, ada kari, basikan dan lain sebagainya. Apa di SMP-nya? Basikan, kari atau karate? Wadokan. Wadokan. Makanya hati-hati, cantik-cantik ini ganas juga ya. Delvi ya ambil positifnya, Delvi lebih pintar di bidang edukasinya, semuanya. Jadi nggak ada yang pintar. Oke, pintar di bagian edukasi, pintar di bagian sport atau olahraga, ada yang pintar di bagian apapun, semua bidang itu bisa diambil hikmahnya, gitu kan? Langkah sukses yang kalian ambil atau masa depannya, untuk masa depannya kira-kira apakah memang Alfi mempersiapkan diri passionnya jadi guru kan, menggantikan gitu, atau mungkin Nabila bahkan mau dijadikan kembali kayak siapa, kalau saya nggak ngerti ya, harusnya Nabila jadi ngobrolan dengan Pak Sindu yang lebih mengerti atlet kita simulator olahraga dan lain sebagainya. Saya mau ngerti, tahu dia stick job gitu kan. Ya mungkin ada itu gimana? Kalau misal dari aku sendiri, mungkin karena aku sudah terlanjur mengambil jurusan keguruan gitu. Jadi untuk rencana ke depan pun insya Allah aku mengambil keguruan juga. Mungkin entah di bidang apanya, sedang aku rencanakan juga, sedang aku usahakan gitu. Alhamdulillah. S2 berarti, S3, profesor, sampai doktor. Amin, amin. Amin. Oke. Jangan pernah menyerah seperti yang saya bilang tadi. Oh, nanti gimana, masih sekarang? Oke, kerja atau masih? Ya, aku kerja. Kerja ya? Ya. Boleh tahu dong skill di mana? Aku kerja di PT Vital SAI sebagai housewife guys. Kalau misalnya kalian lihat aku di FVP sebagai housewife, enggak aku beneran itu aku. Kayak bener-bener diimplementasi dengan Iya. Tapi saya Jiwa pernah yang lihat deh. Tapi yang lain suka adik kelas suka pada lihat gitu, suka pada komen-komen juga. kayak Tapi ada sedikit ya, RPH-nya ada ya? Iya. ini konten kok. Iya, terus juga kadang adminin juga, itu juga bener yang di sekolah tuh jadi kayak berguna juga buat masa depan kita gitu. Apalagi kan sekarang udah zamannya teknologi itu ya, jadi bener-bener bermanfaat banget ya. Alhamdulillah. Kalau di Alfi masih ada coding-codingan atau gimana gitu, ada kayak RPH-nya ada nggak gitu? Alhamdulillah mungkin di prodi aku juga ada beberapa mata kuliah coding Kak. Oke. Kayak pembelajaran berbasis coding yang semacamnya gitu. Dan alhamdulillah jadi aku udah ada Basicnya ya, gitu. basicnya. Dan Dasarnya. itu kepake banget. Mau kalian gimana? Oke nih, nggak kerasa ya waktu tes agak-agak gimana tadi. Mungkin ada pesan lah buat adik-adik kelas kalian di sini, bagaimana, seperti apa gitu, supaya ya mudah-mudahan mengikuti yang di bidang ekskul, sukses di ekskulnya, yang di bidang edukasi, sukses di edukasinya, yang di bidang apapun itu silahkan. Ada kesannya gitu, silahkan. Kesan pesan dari aku mungkin untuk siswi SMK Akasa, khususnya nonton video ini nanti gitu ya. Karena ini mungkin aku punya moto hidup Pak. Moto hidup aku ini tercetus karena sebelumnya aku punya kegagalan yang gak pernah aku capai gitu. Motonya itu every accomplishment start with a decision to try. Baik. Artinya itu setiap pencapaian dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Nah jadi mungkin aku mengingatkan aja kepada kalian semua gitu bahwa ketika memang kita ada kesempatan apapun, ketika ada peluang apapun, ambil aja gitu kesempatan itu, karena kita nggak akan tahu kesempatan mana yang membawa kita ke level kehidupan selanjutnya gitu. Keren, mantap. Iya, makanya kesempatan itu harus kalian ambil, keep trying, keep growing gitu, tetap bertumbuh dan berkembang gitu dimanapun kalian berada. Tetap coba terus hal baru gitu, jangan takut dan jangan ragu ketika emang kalian ngerasa bahwa kalian kayaknya nggak cocok di bidang ini gitu. Aku sendiri mungkin Pak kemarin gagal di bidang IT, kemudian aku akhirnya memilih keguruan gitu sesuai passion dan ternyata mungkin itu jawabannya gitu. Jadi jangan takut coba hal baru, karena mungkin kita nggak akan tahu hal baru mana yang bisa membawa kita untuk dari yang tadinya baik menjadi lebih baik dan yang terbaik tentunya.
Tapi itu fotonya mungkin 80% mirip dengan saya. Kalau misalnya nanti melihat di blogger saya, Oke. ada "You never try till you have tried". Iya, kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu belum mencobanya. Itu sama di blog saya. Slogan itu, foto saya itu ada. Kita sekali lah. Iya, bukannya benar. Betul. Ada itu, karena kita nggak tahu kalau kita belum mencobanya ya. Ya. Begitu kita mencoba ya, contoh bakso, jangan itu pedas, ya gitu pedas. Cobain dulu, kalau udah pedas ya udah nggak usah gitu kan. Atau kalau misalnya enak ya terusin aja gitu kan. Dan kita nggak penasaran juga. Nah, itu sebenarnya kita nggak penasaran juga. Dari Teteh Nabila Mungkin aku juga sama ya, motivasi besarnya sama kayak berarti sama kayak bapak. Aku setuju banget, kita benar-benar harus nyobain dulu sebelum kita nyerah, ya. Karena kita belum tahu gimana rasanya kalau misalnya kita belum nyoba. Oke, apalagi nih waktunya tahu banget atau bisa dipanjangin atau gimana? Oke, ini disclaimer aja. Di RPL Talk kali ini temanya adalah bincang bintang bersama RPL atau episode pertama bincang bintang RPL episode pertama. Oke, jadi akan ada episode. Ada ternyata tadi kan Alfi bilang bahwa di RPL itu ternyata banyak juga yang berprestasi, mungkin yang notabene lupa atau yang terhenti informasinya. Oh ternyata siapa tadi siapa tadi itu Gama ya, Agam saya kiranya Gama, ternyata Gama itu di IT. Terus ada beberapa seperti Hilmi di TNI masuk, kemudian siapa tadi kata Itma di polisi, mungkin ya yang gitu. Suatu hari nanti akan kita panggil supaya tahu kok. Kan banyak yang mengisukan lulusan SMP itu nggak bisa kuliah, tapi ternyata bisa ya. Betul, Salah banget ya. Bisa banget. Bisa, bahkan baik yang linear ataupun non linear juga bisa tetap kuliah kan ya. Betul. Oke, ada rencana kuliah? Teh? Saja ada. Ada. Ya, di tahun depan aku bakalan cobain lagi buat kuliah. Mantap. Harus ya, saran saya harus. Oke, mungkin obrolan kita tentang atau mau ngasih testimoni nih buat FPL dan buat SMK Kasa, testimoninya dari Teh Alfi dan Teh Nabila, mangga testimoni yang bagusnya gimana, silakan. Satu kata atau satu kalimat frase penutup di kali ini adalah testimoni dari teteh-teteh FPL ini. Mangga Teh. Apa ya? Pokoknya kalau misal kalian mau jadi programmer, masuk dan ambil jurusan RPL. Oke. Masih bingung, oke. Ya. Oke, tadi kita sudah ngobrol dengan teteh-teteh berprestasi jurusan RPL. Jangan lupa yang nonton like, komen, dan subscribe channel kami supaya kami lebih berkembang, supaya kami juga punya niatan untuk mengembangkan apa yang ada di sekolah sini dan jurusan RPL ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.